Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Roenaldo Tampobolo. Saat ini saya merupakan salah satu siswa kelas Data Analyst di Pacman Academy. Sehari-hari saya adalah analis data dan informasi di salah satu instansi pemerintahan. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis data dan visualisasi data yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan salah satu kelas di Pacman Academy, yaitu Introduction to Data and Visualization. Di sini data yang saya pakai adalah data dari National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, atau mereka menyebutnya START ya, START, terkait Global Terrorism Database. Kenapa? Jadi karena masih dalam semangat 17 Agustus ya, beberapa hari kemarin. Jadi 78 tahun yang lalu ini sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajah. Jadi bukan perjalanan yang mudah nih yang dilalui oleh rakyat Indonesia. Walaupun mereka sudah merdeka, tapi masih banyak tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan ini yaitu terorisme. Jadi Indonesia ini adalah sebagai negara dengan keanekaragaman yang banyak, yang kaya, tidak luput dari tantangan terorisme yang mengancam stabilitas dan keamanan. Di sini saya mencoba memvisualisasikan data historis kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, dan harapannya dengan mengemas data dalam bentuk visual yang informatif, saya harap dapat memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan fenomena tersebut dari waktu ke waktu dan memberikan analisis deskriptif sehingga membuat observasi mudah dipahami dan lebih informatif. Nah, data yang saya dapatkan di sini itu cukup menarik ya, karena informasi yang tersedia cukup lengkap dari data tanggal, lokasi kejadian, senjata, terus jumlah korban, terus identitas pelaku. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan datanya bisa ke halaman ini ya, tapi kalian harus request dulu menggunakan halaman form mereka. Jadi kalian harus mengisi form ini. Setelah mengirim form ini nanti tunggu aja email balasannya ya. Nah, langsung aja masuk ke penjelasan terkait project saya ya. Di sini saya mendapatkan data terkait terorisme di dunia itu. Harapannya saya bisa menginginkan informasi tentang yang pertama, tren tahunan dalam jumlah kejadian. Yang kedua, jumlah kejadian dalam daerah. Yang ketiga, tipe serangan dalam kejadian. Yang keempat, objek serangan dalam kejadian. Dan kelima, kelompok teroris dalam kejadian. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin beritahukan dulu ya terkait pelakuan data terhadap dataset yang telah saya analisis ini. Jadi dataset yang saya dapatkan ini kan dari start ya. Jadi datanya itu memuat data historis kejadian terorisme di dunia selama periode dari tahun 1970 sampai 2020. Jadi saya itu melakukan pembersihan data dengan memisahkan data atau mengecualikan data yang memuat keyword Indonesia saja. Selain itu juga, saya juga mengecualikan variabel yang kosong sehingga saya hanya menggunakan variabel yang memiliki nilai saja. Jadi di sini kan saya melakukan visualisasi dengan Tableau ya. Jadi ketika saya memvisualisasikan data, itu kan ada pilihan Optimize Server ya, Run Optimize Server tuh. Jadi saran dari Tableau-nya untuk menghide data-data atau variabel-variabel yang tidak digunakan. Nah, teman-teman pasti dari tadi kan bertanya-tanya ya, apa sih serangan teroris itu? Jadi start ini mendefinisikan serangan teroris sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan dan kekerasan ilegal oleh aktor non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, agama, atau sosial melalui rasa takut, paksaan, atau intimidasi. Jadi dalam prakteknya ini, kalau ada kejadian terorisme dan agar bisa masuk
dalam Global Terrorism Database tadi, START ini memiliki ada tiga kriteria sebagai insiden bisa disebut sebagai kejadian terorisme. Yang pertama, insiden tersebut harus disengaja atau hasil dari pelakuan yang disadari oleh pelaku. Yang kedua, insiden tersebut harus melibatkan beberapa tingkat kekerasan atau ancaman kekerasan langsung, termasuk kekerasan terhadap harta benda dan kekerasan terhadap orang. Yang terakhir ini, pelaku insiden haruslah aktor subnasional. Dataset tidak mencakup tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara. Nah, sekarang saya mau mulai masuk penjelasan terkait analisis dataset tadi ya. Jadi di sini saya mengangkat tema terorisme di Indonesia sejak 1970 sampai 2020 apa saja. Jadi saya memiliki objektif kelima tadi yang saya sebutkan ya. Masuk pertama, yaitu di sini kan saya mendapatkan dari seluruh database itu terdapat 850 jumlah kejadian yang mengakibatkan 3.947 korban. Nah, masuk ke objektif pertama tadi terkait tren tahunan dalam jumlah kejadian. Jadi pada periode 2000 dan 2001 terjadi puncak jumlah serangan teror di Indonesia dengan total 207 kejadian. Serangan berupa pengeboman dan penyerangan bersenjata adalah jenis serangan yang paling umum terjadi pada periode tersebut. Mayoritas serangan terjadi di Aceh dengan 100 kejadian, kemudian diikuti oleh Jakarta, Sumatera Utara, dan Maluku. Namun, sejak tahun 2001 terjadi tren penurunan jumlah serangan yang signifikan, terutama mencapai penurunan sebesar 82,8% pada tahun 2020. Yang kedua, saya ingin menjelaskan terkait jumlah kejadian dalam daerah. Jadi, di sini bisa kita lihat Aceh merupakan daerah dengan jumlah serangan terbanyak selama kurun 50 tahun kejadian yang ada ya, dengan mencatat kejadian sebanyak 187 kejadian. Meskipun jumlah serangan terbanyak terjadi di Aceh, Jakarta ini memiliki jumlah korban luka-luka dan meninggal paling banyak, yaitu 874 orang. Nah, hal yang bisa kita highlight dari data ini, yaitu Bali mencatat jumlah serangan paling sedikit dalam kurun waktu 50 tahun ini. Tetapi jumlah korbannya itu sangat signifikan, yaitu sebanyak 627 orang. Selanjutnya, saya bisa memvisualisasikan terkait tipe serangan dalam kejadian. Jadi tipe serangan dengan peledakan bom ini merupakan yang paling sering terjadi, mencakup 36,86% dari total serangan, dan serangan ini juga menimbulkan paling banyak korban, yaitu dengan 569 orang terluka dan meninggal. Selanjutnya, di sini saya bisa memvisualisasikan objek serangan yang paling sering. Nah, yang paling sering di sini adalah masyarakat sipil, diikuti oleh para penegak hukum, tokoh agama, dan tempat usaha. Selain itu juga, yang paling sering itu juga diserang itu dari objek militer dan objek pemerintahan. Selanjutnya, yang kelima, yaitu terkait kelompok teroris yang menyerang ya. Jadi kelompok teroris Jamaah Islamiyah ini atau JI memiliki jumlah korban, luka-luka, dan menimbulkan jumlah korban, luka-luka, dan meninggal terbanyak nih, mencapai 1.293 orang. Jadi dalam sekitar 40%, 40,35% dari total kejadian, itu juga pelaku tidak dapat kita identifikasi ya dari datanya ini. Jadi hal ini
mungkin disebabkan banyak dari berbagai faktor ya, seperti ketidakjelasan tanggung jawab atau adanya kerusuhan sipil, mungkin ya. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari data-data ini? Yaitu di sini tuh menunjukkan bahwa Indonesia mengalami variasi serangan teror dengan perubahan tren dari waktu ke waktu dengan berbagai daerah dan kelompok menjadi sasaran yang berbeda-beda. Rekomendasi yang bisa diberikan yaitu upaya untuk mencegah dan menanggapi serangan teror harus memperhatikan pola-pola ini serta berupaya mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya serangan teror. Oke, kurang lebih seperti itu hasil analisis yang telah saya lakukan dan saya visualisasikan terhadap Global Terrorism Database khususnya di Indonesia mulai dari tahun 1970 sampai dengan 2020. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.